Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Syakira. Di sini saya akan mereview beberapa majalah dari Tempo. Yang pertama saya akan mereview majalah Tempo yang berjudul Korupsi Daging Berjanggut. Sebelum korupsi daging berjanggut ini dibongkar KPK, majalah Tempo sudah 2 kali membuat laporan utama untuk kasus ini. Pada Maret 2011 terbit laporan main daging pentolan PKS. 2 bulan kemudian Tempo membuat laporan lagi, sekali lagi daging berjanggut. Lalu tak henti di situ, serial investigasi ini berlanjut dan mengungkapkan keterlibatan petinggi PKS yaitu Yudi Setiawan. Dan lewat Yudi Setiawanlah Tempo mengangkat cerita tentang perselingkuhan uang, kekuasaan, dan korupsi partai dakwah. Lalu setelah itu pemain impor daging ini ditulis Tempo dalam 2 bulan. Lalu laporan utama pada tahun 2011 dan peta permainan impor daging ini pun berubah. Pemain utama bergeser ke Indoguna Utama milik Elizabeth Liman dan Lutfi Hasan Ishak. Lalu setelah itu muncullah berita bahwa Yudi Setiawan pun ditahan karena korupsi pengadaan alat pendidikan di Kalimantan Selatan. Dan selain itu ia juga terlibat dalam kasus pembobolan Bank Jaktim atau Jakarta Timur. Dan pada akhir pertemuan dengan Tempo, fakta terpenting yang diungkap Yudi adalah soal rapat internal yang mencatat rencana petinggi PKS menggarap sejumlah proyek di 3 kementerian yang dipimpin kader partai tersebut. Lalu berita selanjutnya yang berjudul Mega Simulator Kemudi. Awalnya skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi, yaitu pada tahun 2010, proyek digarap PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Perusahaan ini milik Budi Susanto, lalu Budi menyerahkan pengerjaan simulator ini ke Sukojo S. Bambang, yang mana simulator Sukojo S. Bambang ini pemilik PT Inovasi Teknologi Indonesia. Awalnya perkongsian Budi dan Sukojo ini sangat berjalan mulus, dan pada tahun 2011 Sukojo pun kembali ketiban rezeki nomplok setelah menggarap proyek dengan nilai yang fantastis yaitu 198,6 miliar, dan uang proyek pun menciprat kemana-mana, terutama kepada petinggi korps lalu lintas. Dan tidak lama proyek belum selesai pun, kerjasama antara Budi dan Sukojo pun bubar, dan Budi melaporkan Sukojo ke polisi terhadap tuduhan penggelapan dan penipuan. Dan tidak lama setelah itu Sukojo pun menyebarkan dokumen pengadaan juga bukti suap ke sejumlah pihak. Lalu lewat perantara pun Sukojo mengirimkan dokumen serupa kepada Tempo, dan setelah melakukan penelusuran panjang, Tempo pun menurunkan 3 laporan untuk menyingkap kasus perkara ini. Saya akan mereview berita ketiga. Berita ketiga ini berjudul Villa Jenderal di balik banjirnya Jakarta. Pada tahun 2007, Jakarta dihembalang banjir besar dan setengah juta penduduk pun mengungsi. Kerugian ekonomi pun diperkirakan sampai 10 triliun. Masyarakat pun mengutuk pemerintah dan mengatakan pemerintah tidak becus dalam mengendalikan dan mengurus 13 sungai BAH dari Bogor. Lalu wartawan Tempo pun tergelitik untuk turun menelusuri sumber banjir. Dan ternyata kawasan Bogor sudah tidak perawan sehingga air hujan tidak bisa digarap lagi dan tidak bisa diserap lagi. Penyebabnya yaitu hutan lindung yang dibabat lalu dijadikan perumahan dan villa. Dan ternyata pun villa-villa ini milik pejabat, jenderal, dan pengusaha ibu kota. Lalu berita terakhir ini berjudul Penjara Khusus yang Terbongkar. Awalnya Tempo hanya berbekal secuil informasi dan investigasi pun berhasil membuka perlakuan khusus terhadap terpidana Artatila Suryani alias Ayin di rumah tahanan Pondok Babu, Jakarta Timur pada tahun 2009. Reporter Tempo pun menyamar masuk ke penjara dan mengumpulkan satu persatu informasi, juga menggunakan kamera perekam dengan bantuan informan. Investigasi ini menjadi acuan pemerintah untuk membenahi sistem lembaga pemasyarakatan. Lalu setelah beberapa lama pun menginvestigasi kasus Ain ini dan di dalam penjara, dan akhirnya Tempo pun berhasil menerbitkan kasus ini pada tahun 2010 dengan judul Pondok Bambu Rasa Istana.